Pak Felix, silakan. Aduh, kalau saya dengar nih udah banyak panjang lebar nih. Tadi Pak Tito, Pak Riko, Pak Cahyo udah semua menjelaskan bagaimana proses supaya caranya meningkatkan nilai perusahaan. Jadi kalau saya sekarang yang saya bicarakan ya lebih pada proses penilaiannya saja. Bagaimana cara menilai? Nah, di sini ya. Jadi apa itu maksudnya? Coba di F5. Pencet F5. F5. Iya. Nggak bisa. Nggak apa-apa. It's okay. Jadi yang saya bicarakan hari ini, tadi kan udah banyak panjang lebar tuh cara untuk meningkatkan nilai perusahaan. Saya jadi kelihatannya tugas saya lebih ringan nih. Saya hanya bicarakan bagaimana jasa penilaian untuk keperluan IPO. Nah, kalau kita bilang peran penilai dalam IPO, terus terang aja penilai ini ada dibagi dua, umumnya dibagi dua ya. Satu penilaian aset, kedua penilaian bisnis atau kita bilang penilaian perusahaan. Nah, jadi untuk keperluan IPO kita juga akan saya ungkapkan bagaimana penilaian aset yang dibutuhkan, bagaimana misalnya penilaian bisnis dibutuhkan. Kalau penilaian aset, kita yang pertama nih sebelum IPO, kita bisa melakukan restrukturisasi laporan keuangan. Jadi kita lakukan revaluasi aset. Tadi kalau nggak salah Pak Riko juga sudah singgung mengenai revaluasi aset. Jadi di sini dijelaskan misalnya waktu kita nilai buku kita di laporan keuangan itu di sini tanah 5 miliar, bangunan 2 miliar, kendaraan 50 juta. Nah, terus kita melakukan penilaian asetnya. Nah, dari penilaian kita berhasil tentu aja itu kan nilai buku berdasarkan historical, udah lama belinya. Kalau sekarang tanah nilainya sudah naik. Bangunan juga harga bangunan naik. Kendaraan juga kadang-kadang kita nilai berdasarkan kalau misalnya kalau nilai buku kan dia disusutkan mungkin 4 tahun atau 8 tahun, tapi kalau penilai itu berdasarkan nilai pasar saat ini. Nah, jadi dari cara seperti itu nilai aset dari perusahaan akan meningkat. Akan meningkat. Jadi nanti ada baiknya nanti perusahaan jadi nilainya bisa asetnya di laporan keuangan bisa meningkat. Nah, ini kita bilang untuk revaluasi aset. Nah, terus saya akan lanjutkan lagi penilaian saham. Nah, ini business valuation. Penilaian saham untuk calon emiten. Jadi kita bisa bantu melakukan penilaian saham calon emiten untuk menentukan kira-kira nih perseroan nilai sahamnya berapa. Jadi nanti waktu dia mau IPO, dia udah bisa tahu kira-kira, wah perusahaan saya bisa laku loh nilainya sekian. Jadi dia bisa menawarkan kepada investor atau apa, saham perseroan yang dia akan jual. Tentu aja di sini dalam melakukan penilaian saham ini yang kita lihat adalah prospek. Seperti Pak Riko bilang, prospek dari perusahaan yang kita nilai.
Jadi prospeknya seperti apa? Jadi kita akan menilai itu bisnis ke depan dari perusahaannya. Nah, kalau kita tadi udah bilang misalnya menilai sebelum IPO, kita bisa melakukan penilaian aset untuk revaluasi aset, menilai saham untuk mengetahui kira-kira saham perseroan tuh nilainya berapa. Nah, kalau sesudah IPO, apa yang kita bisa lakukan? Nah, misalnya dalam proses IPO, penilai itu biasa diminta untuk menilai pasar dari aset perseroan. Biasanya untuk dimasukkan ke dalam prospektus dan biasanya nilainya lebih tinggi daripada nilai buku. Nah, bisa juga kita penilai properti juga melakukan penilaian atas properti yang akan dibeli oleh perseroan dengan menggunakan dana IPO. Jadi nanti perusahaan kalau dia mau sesudah mendapat dana dari IPO, dia mau beli aset. Nah, itu kita melakukan penilaian. Pembelian aset banyak ya, bisa dia beli tanah, bangunan, mesin, ada juga mungkin perkebunan. Jadi semuanya aset itu kita bisa melakukan penilaian. Selanjutnya tunggu, ini diklik dulu ya. Penilaian bisnis. Tunggu. Terus penilaian bisnis untuk proses IPO. Kalau tadi penilaian aset, sekarang penilaian bisnis untuk keperluan IPO. Kita biasanya penilai ini membantu perusahaan membuat mereview proyeksi keuangan. Penilaian saham atau penilaian pendapat kewajaran yang disebut yang biasa disebut fairness opinion atau FO, kita juga bisa melakukan studi kelayakan. Nah, sekarang kalau kita bilang proyeksi keuangan, jadi kita bisa membantu perseroan untuk mereview proyeksi keuangan. Agar nanti kita mereview kewajaran dari asumsi-asumsi yang digunakan. Juga memberikan masukan atau advice agar proyeksi lebih wajar dan proyeksinya lebih mudah dipahami oleh pihak pembaca. Jadi kita membantu perusahaan mereview proyeksi keuangannya. Nah, selain itu kita bilang dalam penilaian bisnis kita melakukan penilaian saham. Ini biasanya kalau misalnya perusahaan memang mau membeli perusahaan lain, mau akuisisi perusahaan lain menggunakan dana IPO. Maka perusahaan yang akan dibeli itu harus dilakukan penilaian. Nah, ini sekarang kita bilang pendapatan kewajaran. Mungkin kita sering dengar ya kata-kata fairness opinion atau IPO. Ini adalah penilaian pendapat kewajaran. Biasanya dibutuhkan apabila hasil dana IPO akan digunakan untuk pembelian properti atau perusahaan. Bila pembelian tersebut dilakukan dengan pihak afiliasi atau merupakan transaksi material. Dalam membuat FO, biasanya penilai membandingkan rencana harga transaksi dengan nilai pasar dari properti atau perusahaan yang akan diakuisisi. Dan juga kita menganalisa apa manfaatnya transaksi tersebut bagi perseroan.
Nah, sesudah itu kita juga biasa bikin studi kelayakan. Kadang-kadang diminta oleh LJK, misalnya perusahaan perseroan ingin membuka suatu bidang usaha lain yang untuk mendukung perusahaan utamanya. Nah, jadi kadang-kadang OJK minta coba dong bikin ini laporan studi kelayakannya, kira-kira perusahaan yang dia mau buka baru itu visible atau tidak. Nah, itulah kira-kira rangkupan kerja dari penilai KJPP. Kalau soal bagaimana meningkatkan nilai, apa tadi Pak Cahyo udah ungkap banyak ya, dengan melakukan corporate action dan lain-lain. Jadi karena jadi yang saya bicarakan saat ini cukup di sini. Sudah cukup di sini aja. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa dilakukan tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Tito dan Pak Cahyo, juga Pak Johan dan Pak Oto. Oke, terima kasih atas presentasinya Pak Felix Sutandar.